wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Rizka Aryansah dari jurusan Teknik Pertanian Angkatan 24 dengan NPM 2414071050. Di sini saya ingin mempresentasikan materi terkait motor bakar 4 tak, bensin dan diesel. Apa itu mesin 4 tak? 4-stroke engine. Definisi siklus piston mesin 4 tak menyelesaikan siklus tenaga melalui 4 langkah utama piston: hisap, kompresi, tenaga, dan buang. 2 putaran engkol. 1 siklus pembakaran penuh pada mesin 4 tak membutuhkan 2 putaran penuh 720 derajat poros engkol menghasilkan 1 langkah tenaga. Aplikasi luas. Teknologi ini merupakan standar industri, digunakan luas pada kendaraan modern, mulai dari mobil, sepeda motor berkapasitas besar, hingga truk dan alat berat. Di sebelah kiri ada gambar dari contoh 4 langkah hisap. Selanjutnya, cara kerja mesin 4 tak bensin atau sikal. Siklus pada mesin bensin mengandalkan percikan busi untuk memulai pembakaran menggunakan campuran bahan bakar dan udara di awal proses. Langkah pertama yaitu langkah hisap. Katup hisap terbuka. Campuran udara dan bensin masuk ke ruang bakar saat piston bergerak ke bawah. Yang kedua yaitu langkah kompresi. Kedua katup tertutup. Piston bergerak ke atas, mengompresi campuran bahan bakar hingga siap terbakar. Langkah 3 yaitu langkah tenaga atau langkah usaha. Busi menyala memicu ledakan atau suatu percikan. Gas memulai mendorong piston ke bawah dengan kuat, menghasilkan tenaga atau kerja. Langkah keempat yaitu langkah buang. Katup buang terbuka, piston bergerak ke atas untuk mengeluarkan gas sisa pembakaran ke dalam knalpot. Langkah kerja mesin 4 tak diesel. Mesin diesel menggunakan kompresi udara yang sangat tinggi untuk menghasilkan pembakaran spontan atau self-ignition tanpa bantuan busi. Langkah hisap murni. Hanya udara murni yang dihisap ke dalam silinder. Tidak ada campuran bahan bakar di tahap ini. Yang kedua yaitu kompresi termal. Piston bergerak ke atas dan mengompresi udara dengan rasio yang sangat tinggi, meningkatkan suhu 700 derajat Celcius atau mungkin lebih. Yang ketiga yaitu penyuntikan dan tenaga. Solar disuntikan oleh injektor pada tekanan tinggi. Karena suatu udara sangat panas, solar terbakar secara spontan. Langkah buang. Gas hasil pembakaran didorong keluar melalui katup buang oleh piston, siap untuk siklus berikutnya. Selanjutnya di sini terdapat perbedaan fundamental mesin bensin dan diesel. Yang pertama yaitu metode pembakaran. Pada motor bakar mesin bensin percikan busi, sedangkan untuk diesel yaitu kompresi self-ignition. Rasio kompresi mesin bensin, rasio kompresinya yaitu rendah ke sedang, mulai dari 8:1 hingga 12:1. Sedangkan untuk mesin diesel, rasio kompresinya sangat tinggi, 14:1 hingga 25:1. Performa khas mesin bensin yaitu halus, putarannya tinggi, responsif, dan kecepatannya lumayan. Sedangkan mesin diesel, performa khasnya yaitu kasar, torsinya besar, efisien, dan daya angkutnya dan cocok untuk daya angkut. Komponen utama mesin bensin yaitu busi karburator atau injektor port, sedangkan untuk mesin diesel yaitu injektor tekanan tinggi, glow plug atau pemanas awal. Perbedaan rasio kompresi menentukan efisiensi dan
jenis kendaraan yang paling cocok untuk setiap mesin. Keunggulan strategis mesin diesel yang pertama yaitu efisiensi bahan bakarnya unggul. Karena rasio kompresi yang lebih tinggi, mesin diesel memiliki efisiensi thermal yang superior, menghasilkan konsumsi bahan bakar yang lebih hemat per jarak tempuhnya. Yang kedua yaitu torsi maksimal. Diesel menghasilkan torsi yang jauh lebih besar pada putaran rendah, menjadikannya pilihan ideal untuk menarik beban berat seperti pada truk, bus, dan kendaraan konstruksi. Yang ketiga yaitu ketahanan dan durabilitas. Konstruksi mesin diesel harus lebih kuat untuk menahan tekanan kompresi tinggi yang secara intern meningkatkan daya tahan dan masa pakai mesin secara keseluruhan. Di bawah ini ada contoh dari gambar kendaraan dari mesin diesel. Ada dua seperti kendaraan konstruksi dan kendaraan yang bisa mengangkut beban yang sangat besar. Selanjutnya, keunggulan fokus pengguna mesin bensin 4 tak. Kenyamanan berkendara. Mesin bensin terkenal dengan pengoperasian yang lebih halus, getaran minimal, dan tingkat kebisingan NVH yang jauh lebih senyap, meningkatkan kenyamanan penumpang. Jadi kalau untuk mesin bensin itu biasanya untuk kendaraan pribadi, contohnya seperti Avanza atau Brio. Nah, yang kedua yaitu responsif dan lincah. Dengan putaran mesin yang lebih tinggi RPM, mesin bensin menawarkan akselerasi yang lebih cepat dan respon gas yang lebih instan, ideal untuk mobil sport dan kendaraan ringan. Yang ketiga yaitu perawatannya lebih sederhana. Struktur mesin bensin umumnya kurang kompleks, atau mungkin bisa disebut tekanannya lebih rendah, membuat perawatannya lebih mudah dan biaya suku cabangnya cenderung lebih terjangkau. Selanjutnya, di sini saya memiliki contoh aplikasi nyata mesin 4 tak. Pemilihan jenis mesin didasarkan pada kebutuhan torsi kecepatan dan beban kendaraan. Di sebelah kiri saya terdapat gambar contoh dari mesin bensin, mobil penumpang atau sedan SUV kompak, seperti sepeda motor, kendaraan niaga ringan. Contoh teknologi dari mesin bensin yaitu Mitsubishi MIFAC. Pengaturan katup variabel untuk efisiensi di berbagai putaran. Yang kedua, di gambar sebelah kanan saya terdapat contoh dari mesin diesel. Contoh dari mesin diesel itu biasanya seperti truk angkut berat, bus antar kota, kapal, dan peralatan konstruksi. Contoh teknologi mesin diesel modern dengan direct injection, command rail, dan turbocharger untuk meningkatkan tenaga dan efisiensi. Di sini ada contohnya, mungkin kalian bisa melihat contoh dari mesin diesel. Yang kiri itu mesin bensin, yang kanan itu mesin diesel. Selanjutnya, tantangan regulasi dari mesin 4 tak terkini. Inovasi mesin diesel yang pertama yaitu menghadapi regulasi emisi Euro 6 dan seterusnya yang ketat. Yang kedua yaitu pengembangan diesel particulate filter DPF untuk mengurangi tenaga. Yang ketiga yaitu ada adopsi selektif catalytic reduction atau bisa disebut SCR menggunakan AdBlue untuk mengurangi NOx. Yang kedua, di sini ada contoh gambarnya dari inovasi mesin diesel, seperti ada heated line, DAV tank unit including supply module, ada engine control unit, exhaust sensor, DAV dosing module, exhaust sensor, pressure sensor, ada diesel oxidation catalytic,
safety catalytic reduction chamber, diesel particulate filter. Di sebelah kanan kita terdapat inovasi mesin bensin. Yang pertama yaitu mengadopsi injeksi langsung GDI untuk pembakaran lebih presisi. Yang kedua, integrasi turbocharger berukuran kecil untuk meningkatkan torsi pada putaran rendah tanpa menambah kapasitas mesin. Yang ketiga yaitu pengembangan sistem silinder deactivation untuk menghemat bahan bakar saat beban ringan. Di sini ada contoh dari mesin bensin juga, seperti ada central housing, turbine well assembly, kompresor housing, cool floating shaft bearing. Seperti yang pada gambar ini dijelaskan beberapa contohnya. Selanjutnya, kesimpulan masa depan mesin 4 tak, ada aplikasi tersegmentasi. Mesin bensin dan diesel akan terus melayani ceruk pasar yang berbeda. Bensin untuk kenyamanan dan kecepatan, sedangkan diesel untuk daya angkut dan efisiensi logistik. Arah inovasinya, fokus masa depan adalah pada pengurangan emisi yang drastis dan peningkatan efisiensi termal, seringkali melalui kombinasi dengan teknologi elektrifikasi atau hibrid. Keunggulan dari mesin bensin yaitu unggul dalam pengoperasian yang halus, biaya perawatannya rendah, dan responsif, menjadikannya pilihan utama untuk sebagian besar kendaraan pribadi. Keunggulan mesin diesel yaitu tak tertandingi dalam hard torsi dan efisiensi bahan bakar. Sangat penting untuk sektor industri, transportasi berat, dan alat berat. Memahami prinsip kerja dan karakteristik mesin adalah kunci dalam membuat keputusan yang tepat bagi para produsen maupun konsumen kendaraan. Jadi untuk kalian perlu diperhatikan setiap ingin mencari sebuah kendaraan yang dibutuhkan, harus teliti dan cermat. Di sini saya memiliki contoh soal motor 4 tak bensin. Yang pertama, sebuah mesin 4 tak mempunyai indicated power 50 kW, kecepatan 2500 rpm, dan displacement total 2,0. Hitung indicate mean effective pressure dalam PA dan bar. Di sini terdapat rumusnya seperti pada gambar atau pada slide. PI sama dengan PMI dikali VD dikali RPM per 60 dikali 1/2, atau PMI sama dengan PI dikali 120 per RPM dikali VD. Selanjutnya kita masukkan, jadi PMI sama dengan 50.000 dikali 120 per 2500 rpm dikali 0,002 sama dengan 6 juta dibanding 5 sama dengan 1.200.000 PA. Dalam barnya 1.200.000 PA dalam bar yaitu 12,0 bar, karena satu barnya yaitu 100.000 PA. Selanjutnya terdapat contoh soal dari motor 4 tak bensin. Sebuah mesin diesel 4 tak 6 silinder berputar pada 2400 rpm. Berapa kali terjadi pembakaran total dalam 1 menit? Pada mesin 4 tak pembakaran tiap silinder terjadi setiap 2 putaran. Pembakaran per silinder 2400 bagi 2 sama dengan 1200 kali per menit. 1200 dikali 6 kali putaran silinder sama dengan 7200 kali per menit.
Cukup sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Rizka Hadiansah di sini dengan NPM 2414071050. Di sini saya akan mempresentasikan materi terkait motor bakar 2 tak bensin. Apa itu motor bakar 2 tak? Definisi siklus kerja. Mesin pembakaran dalam dia menyelesaikan satu siklus kerja penuh hanya dalam 2 langkah piston naik dan turun, menghasilkan daya setiap satu putaran poros engkol. Perbedaan utama dengan 4 tak, berbeda dari mesin 4 tak yang memerlukan 4 langkah piston dan 2 putaran poros engkol untuk satu siklus pembakaran. Contoh penerapan populer umum digunakan pada kendaraan yang membutuhkan rasio tenaga terhadap berat yang tinggi seperti sepeda motor performa, mesin kapal kecil, gergaji mesin, dan alat pertanian. Prinsip kerja motor 2 tak. 2 langkah utama. Langkah 1, kompresi dan transfer. Piston bergerak dari TMB atau titik mati bawah ke TMA, titik mati atas. Sambil mengkompresi campuran di atas, piston juga menghisap campuran udara atau bahan bakar dari karburator ke ruang bilas di bawah. Langkah 2 yaitu ekspansi dan pembuangan. Piston bergerak dari TMA, titik mati atas, ke TMB, titik mati bawah setelah percikan busi. Gas sisa pembakaran didorong keluar atau pembuangan, dan pada saat yang sama campuran baru masuk ke ruang bakar atau pembilasan. Proses pembilasan adalah kunci, di mana gas sisa dibuang dan campuran bahan bakar baru langsung masuk hanya dalam satu langkah yang membedakannya dengan 4 tak. Siklus motor bakar motor 2 tak dalam 2 langkah. Diagram visualisasi ini menunjukkan pergerakan piston dan fungsi dari 3 lubang utama, masuk, transfer, dan buang, yang semuanya dikontrol oleh piston. Terdapat rumus volume langkah. ID sama dengan V per 4 dikali D kuadrat dikali L. D itu sebagai diameter silinder, satuannya meter. L yaitu langkah piston, satuannya meter. Di sini terdapat contoh dari siklus kerja 2 tak. Selanjutnya, keunggulan motor 2 tak, performa desain sederhana. Yang pertama, konstruksi ringan dan sederhana, tidak memerlukan mekanisme katup yang rumit, sehingga bobot mesin lebih rendah dan biaya produksi atau perawatannya lebih rendah. Yang kedua yaitu tenaga dan akselerasi instan, yang maksudnya yaitu menghasilkan pembakaran dan daya setiap putaran poros engkol, memberikan lonjakan tenaga yang eksplosif dan akselerasi yang cepat. Yang ketiga yaitu rasio daya berat tinggi, sangat ideal untuk aplikasi yang mengutamakan kecepatan dan kelincahan seperti motor balap, motor cross, dan ATV. Seperti contoh pada gambar di sebelah kanan terdapat contoh dari mesin motor 2 tak. Selanjutnya yaitu kelemahan motor 2 tak, tantangan efisiensi dan emisi. Yang pertama yaitu konsumsi bahan bakar tinggi. Proses pembilasan yang tumpang tindih menyebabkan sejumlah kecil campuran bahan bakar baru ikut terbuang bersama gas sisa, mengurangi efisiensi. Yang kedua yaitu emisi gas buang kotor. Gas buang memiliki kadar hidrokarbon atau HC dan karbon monoksida CO
tinggi karena adanya bahan bakar yang tidak terbakar sempurna dan oli samping. Pelumasan khusus memberikan oli samping yang dicampur dengan bahan bakar premix atau sistem pelumasan terpisah yang menghasilkan asap putih khas. Contoh motor 2 tak ikonik dan populer. Meskipun dikenal boros, beberapa model motor 2 tak telah mengintegrasikan teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan performa. Yang pertama terdapat Honda NS50F, motor berkapasitas 50 cc yang dikenal karena teknologi rev dan sistem pelumasan yang membantu menekan konsumsi bahan bakar. Yang kedua terdapat contoh motor Yamaha RX Z135, legenda performa yang dilengkapi dengan YEIS, Yamaha Energy Induction System, untuk mengoptimalkan campuran bahan bakar dan udara di putaran rendah. Yang ketiga terdapat motor Suzuki A100 dan KDX 200, contoh motor klasik yang trail yang membuktikan keandalan dan kekuatan mesin 2 tak, sering dianggap sebagai motor yang tangguh dan efisien di kelasnya. Perbandingan kunci motor 2 tak dengan 4 tak. Yang pertama siklus dayanya. Motor 2 tak setiap satu putaran poros engkol lebih bertenaga. Sedangkan 4 tak siklus dayanya setiap 2 putaran poros engkol. Untuk komponennya motor 2 tak lebih sederhana tanpa mekanisme katup, sedangkan untuk 4 tak lebih kompleks, dilengkapi katup masuk atau buang. Selanjutnya efisien BBM. Motor 2 tak lebih boros karena adanya kebocoran campuran. Sedangkan kalau motor 4 tak itu lebih irit dan efisien. Untuk emisi gas buangnya motor 2 tak lebih tinggi, mengandung oli samping dan HC atau CO, sedangkan motor 4 tak lebih rendah dan ramah lingkungan. Selanjutnya terdapat pelumasan. Motor 2 tak memerlukan oli samping yang terbakar, sedangkan untuk 4 tak itu sistem pelumasannya tertutup oleh oli Carter. Selanjutnya inovasi dan masa depan motor 2 tak. Untuk mengatasi masalah emisi dan efisiensi, teknologi modern telah diadopsi pada mesin 2 tak menjadikannya lebih relevan. Yang pertama, injeksi bahan bakar langsung DFI, menyuntikkan bahan bakar setelah lubang buang tertutup, secara dramatis mengurangi pemborosan dan emisi hidrokarbon. Yang kedua yaitu sistem pelumasan terpisah. Memisahkan oli pelumas dari bahan bakar mengurangi asap putih dan memungkinkan kontrol pelumasan yang lebih presisi sesuai kebutuhan mesin. Yang ketiga terdapat motor 2 tak modern. Penggunaan teknologi ini mempertahankan keunggulan tenaga 2 tak sambil memenuhi standar emisi modern, misalnya di motor balap dan mesin kapal high-end. Selanjutnya kesimpulan kekuatan dan tantangan motor 2 tak bensin. Kekuatan inti performa tak tertandingi. Motor 2 tak menawarkan rasio tenaga terhadap berat yang superior, menjadikannya pilihan utama untuk performa maksimal dan desain yang ringkas. Yang kedua, tantangan abadi efisien dan lingkungan. Isu efisiensi bahan bakar dan tingginya emisi tetap menjadi hambatan utama yang harus diatasi melalui inovasi teknologi seperti injeksi langsung,
Dengan adopsi teknologi yang tepat, mesin 2 tak terus relevan dan berkembang di sektor yang membutuhkan tenaga besar dari mesin yang kompak. Di sebelah saya terdapat juga mesin motor bakar 2 tak. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiaris Karensah. Di sini saya akan mempresentasikan materi terkait penyaluran bahan bakar dan memahami metode injeksi karburator, diesel, common rail, dan Bospam. Sebuah perjalanan mendalami ke dalam teknologi vital yang menggerakkan dunia, mulai dari mekanisme tradisional hingga sistem presisi tinggi yang menjamin efisien dan performa. Selanjutnya terdapat evolusi sistem penyaluran bahan bakar. Perkembangan teknologi kendaraan bermotor didorong oleh kebutuhan akan efisiensi yang lebih baik, performa yang unggul, dan kepedulian terhadap lingkungan. Sistem penyaluran bahan bakar berada di garis depan evolusi ini. Terdapat karburator tradisional. Mekanisme sederhana mengandalkan prinsip Brownlee, kurang presisi dan menghasilkan emisi yang relatif tinggi. Selanjutnya ada injeksi elektronik atau EFI, revolusi presisi, menyuntikkan bahan bakar secara akurat sesuai kebutuhan, meningkatkan efisiensi dan mengurangi emisi. Selanjutnya terdapat pompa diesel mekanis. Seperti Bospam, tangguh dan handal, namun kontrolnya terbatas secara mekanis. Selanjutnya terdapat common rail atau CRDI, generasi diesel modern, tekanan sangat tinggi dan kontrol injeksi elektronik, menghasilkan tenaga optimal dan emisi minimal. Transisi dari sistem mekanis ke sistem elektronik telah menjadi kunci untuk mencapai standar emisi global yang semakin ketat. Bensin karburator mekanisme tradisional. Karburator adalah sistem penyaluran bahan bakar yang dominan pada kendaraan bensin selama puluhan tahun. Mekanisme ini bekerja berdasarkan prinsip sederhana. Pertama, udara yang masuk melalui venturi menciptakan tekanan rendah yang kemudian menghisap bahan bakar dari mangkuk pelampung. Yang kedua yaitu campuran udara dan bensin diatur secara mekanis melalui katup throttle, jarum, dan jet. Yang ketiga yaitu kelebihan utama adalah desain yang sederhana, biaya produksi rendah, dan relatif mudah diperbaiki. Kekurangan utama karburator adalah kurangnya presisi dalam pencampuran bahan bakar di berbagai kondisi kerja mesin, yang menyebabkan pembakaran kurang sempurna dan emisi gas buang yang lebih tinggi. Meskipun sudah digantikan oleh teknologi injeksi, karburator tetap menjadi bagian penting dari sejarah otomotif dan masih digunakan pada berbagai mesin kecil. Di sini terdapat contoh gambar dari basic karburator, terdapat air atau air cleaner, choke valve, full venturi, float valve, float arm, float camber, jet, tutup valve. Selanjutnya bensin injeksi. Yang pertama ada penyemprotan akurat. Bahan bakar disemprotkan melalui injektor yang dikontrol secara elektronik atau ECU, memastikan rasio udara bahan bakar yang sempurna di setiap siklus pembakaran. Yang kedua ada kontrol ECU menyeluruh. Unit kontrol mesin ECU memproses data dari berbagai sensor, suhu, putaran mesin, oksigen, untuk menyesuaikan durasi dan waktu injeksi secara real time.
Selanjutnya terdapat keunggulan performa. Hasilnya adalah pembakaran yang jauh lebih efisien, konsumsi bahan bakar yang lebih hemat, emisi gas buang yang sangat rendah, dan respon mesin yang jauh lebih cepat. Sistem injeksi seperti EFI atau Electronic Fuel Injection telah menjadi standar global untuk kendaraan penumpang modern karena kemampuannya memenuhi tuntutan efisiensi dan lingkungan. Selanjutnya adalah diesel sistem common rail. Sistem common rail direct injection atau CRDI adalah terobosan besar dalam teknologi diesel. Ini memisahkan fungsi pembentukan tekanan dari fungsi injeksi, menghasilkan kontrol yang tak tertandingi. Tekanan sangat tinggi. Bahan bakar diesel dipompa hingga tekanan ekstrim, bisa mencapai 2500 bar dan disimpan dalam satu rel atau pipa umum. Yang kedua yaitu injektor piezoelektrik. Injektor elektronik modern mampu menyuntikkan bahan bakar beberapa kali dalam satu siklus pembakaran, mengoptimalkan proses pembakaran. Terus selanjutnya manfaatnya yaitu menghasilkan torsi dan tenaga mesin yang lebih besar, suara mesin yang lebih halus, dan penurunan drastis emisi NOx serta partikel jelaga. Di sini di sebelah kanan terdapat gambar contohnya dari contoh sistem common rail. Ada NA sinyal, G sinyal, vario sinyal, engine ECU, EDU, primer limiter, injector, pressure switch, full color, water injector, SCV, supply pump, full system warning light, full filter, full tank, full pressure sensor. Sistem common rail memungkinkan kontrol waktu dan volume injeksi hingga ke milidetik yang tidak mungkin dicapai oleh pompa mekanis. Selanjutnya ada diesel bus pump. Sebelum era common rail, pompa injeksi Bose atau yang sejenisnya adalah standar emisi untuk mesin diesel. Sistem ini adalah mahakarya rekayasa mekanis. Pengaturan mekanis. Pompa injeksi mengatur tekanan, waktu, dan jumlah bahan bakar yang disuntikkan murni melalui mekanisme camshaft, plunger, dan governor. Ketahanan tinggi dikenal karena ketahanan dan reliabilitas yang luar biasa. Sistem ini ideal untuk lingkungan kerja berat dan bahan bakar dengan kualitas bervariasi. Perawatannya sederhana. Perawatan dan perbaikan umum lebih sederhana, tidak memerlukan alat diagnostik elektronik yang kompleks seperti common rail. Meskipun kurang fleksibel dibandingkan common rail dalam hal emisi, bus pump masih sangat populer pada kendaraan komersial berat, traktor, dan mesin industri karena sifatnya yang bandel. Penyaluran bahan bakar di SPBU, kontrol dan akurasi modern. Sistem penyaluran di stasiun pengisi bahan bakar umum atau SPBU menghasilkan bahan bakar dipindahkan dari penyimpanan ke kendaraan dengan aman dan teratur. Pertama, tangki penyimpanan. Bahan bakar disimpan dalam tangki bawah tanah berlapis ganda untuk mencegah kebocoran. Yang kedua, pompa submersible. Pompa celup menarik bahan bakar ke atas menuju dispenser. Dispenser digital. Pompa dispenser dilengkapi dengan meteran piston presisi tinggi yang menjamin akurasi volume pengisian. Yang keempat, sistem kontrol elektronik mengatur alur pengisian, mencatat transaksi dan mencegah pengisian berlebih atau tumpahan, memastikan keselamatan operasional. Akurasi meteran dan kontrol keamanan adalah prioritas utama untuk melindungi konsumen dan lingkungan dari risiko kebocoran dan kesalahan takaran. Selanjutnya terdapat tantangan penyaluran BBM subsidi di Indonesia.
Penyaluran bahan bakar minyak (BBM) subsidi di Indonesia menghadapi tantangan besar terkait efisiensi dan ketepatan sasaran. Upaya digitalisasi dan regulasi telah terus dilakukan. Yang pertama, keterbatasan kuota. Data BPH Migas menunjukkan bahwa kuota BBM subsidi seperti Pertalite dan solar seringkali mendekati batas kuota tahunan. Ini menentukan manajemen distribusi yang ketat. Yang kedua, regulasi tepat sasaran QR Code. Penerapan sistem pembelian menggunakan QR Code, misalnya untuk Pertalite yang dimulai Oktober 2024, bertujuan untuk memastikan subsidi benar-benar dinikmati oleh masyarakat yang berhak untuk mengurangi penyalahgunaan. Aksesibilitas distribusi. Peran penyalur di daerah 3T terdepan, terluar, dan tertinggal sangat krusial untuk memastikan ketersediaan BBM bersubsidi di seluruh pelosok Indonesia, mengatasi kesulitan logistik geografis. Di sini ada dampak teknologi penyaluran terhadap efisiensi. Teknologi injeksi presisi baik pada mesin bensin maupun diesel telah menjadi dampak transformatif pada efisiensi energi dan pelindungan lingkungan. Di sini ada kayak diagram terkait dampak penyaluran terhadap efisiensi bahan bakar. Selanjutnya terdapat kesimpulan dan masa depan penyaluran bahan bakar. Transisi ke sistem penyaluran bahan bakar yang canggih adalah langkah maju yang tak terhindarkan menuju kendaraan yang lebih bersih dan efisien. Pertama, efisiensi adalah kunci. Penggunaan elektronik injeksi elektronik bensin dan command rail diesel adalah fondasi untuk performa mesin optimal dan dampak lingkungan yang minimal. Yang kedua, digitalisasi distribusi. Penerapan regulasi berbasis digital seperti QR Code penting untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan ketepatan sasaran penyaluran BBM subsidi. Yang ketiga, arah masa depan. Inovasi harus terus berlanjut, tidak hanya pada bahan bakar fosil, tetapi juga untuk mendukung transmisi menuju kendaraan listrik dan energi terbarukan. Dukung teknologi dan regulasi yang tepat sasaran demi masa depan energi Indonesia yang lebih efisien dan ramah lingkungan. Di sini terdapat rumus perhitungan dari penyaluran bahan bakar, yaitu volume udara terhisap per detik m meter kubik per sekon, atau V dot air sama dengan VD kali RPM per 2 dikali FE per 60. Masa aliran udara kilo per sekon, M dot air sama dengan masa air kali V dot air, lanjut laju masa bahan bakar kilo per sekon, M dot full sama dengan M dot air per AFR. Cukup sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Rizka Hariansah dengan NPM 2414071050. Di sini saya ingin mempresentasikan materi terkait sistem pelumasan dan sistem pendinginan mesin. Mengapa mesin butuh sistem pelumasan dan pendinginan? Yang pertama, panas dan gesekan ekstrim. Mesin pembakaran internal menghasilkan suhu tinggi dan gesekan intensif antar komponen logam saat beroperasi.
Suhu dapat mencapai ratusan derajat Celcius di ruang bakar. Risiko kerusakan fatal. Tanpa penanganan suhu dan gesekan yang tepat, mesin akan mengalami keausan yang cepat, overheat, dan kegagalan total dalam waktu singkat, membutuhkan perbaikan yang mahal. Yang ketiga yaitu operasi optimal. Kedua sistem ini bekerja untuk menjaga suhu dan gesekan tetap dalam batas aman, memastikan efisiensi maksimal, performa stabil, dan umur mesin yang lebih panjang. Sistem pelumasan atau fungsi dari pelumasan. Fungsi utama dari sistem pelumasan adalah menciptakan hasil oil film tipis yang melindungi permukaan logam yang bergerak dari kontak langsung, secara drastis mengurangi gesekan dan keausan. Yang pertama, performa oli. Komponen mekanis yang menjedot oli dari bak oli dan menyalurkannya dengan tegangan ke seluruh bagian mesin yang membutuhkan. Yang kedua yaitu filter oli. Bertanggung jawab menyaring partikel kotoran, serpihan logam, dan residu pembakaran untuk menjaga kebersihan dan efektivitas oli. Yang ketiga terdapat bak oli, oil pan. Wadah penampung utama oli cadangan mesin biasanya terletak di bawah blok mesin. Yang keempat yaitu oil gallery dan jet. Jalur internal atau galeri yang mendistribusikan oli bertekanan, termasuk oil jet spesifik untuk mendinginkan piston. Yang kelima terdapat switch oli, sensor yang memonitor tekanan oli. Jika tekanan terlalu rendah, ia akan menyalakan lampu peringatan di dashboard. Oli pelumas juga berperan sebagai media pembersih, membawa pergi kotoran ke filter, dan sebagai agen pendingin sekunder. Selanjutnya, mekanisme kerja sistem pelumasan. Yang pertama, penarikan dan penyaringan. Pompa oli menyedot oli dari bak oli, kemudian dipompa melalui filter oli untuk menghasilkan kontaminan. Yang kedua, distribusi bertekanan. Oli bersih dialirkan melalui oil gallery dan saluran-saluran sempit ke bagian-bagian kritis seperti crankshaft, camshaft, dan silinder head. Yang ketiga, pembentukan oil film. Lapisan pelindung oli terbentuk di antara permukaan logam yang bergerak, misalnya antara bearing dan poros, mencegah kontak logam langsung yang menyebabkan keausan. Yang keempat, pendinginan dan pengembalian. Oli menyerap panas dari komponen mesin, terutama piston dan dinding silinder, sebelum mengalir kembali ke bak oli untuk didinginkan dan disirkulasi ulang. Seperti pada contoh gambar di sebelah kanan saya, ada ungu itu contoh dari supply, pink itu pressure, hijau itu fan, kuning itu red room, coklat itu drain. Ada engine breather, ada oil temperature gauge, dan seperti yang lainnya. Sistem pendinginan. Fungsi dari sistem pendinginan. Fungsi utama sistem pendinginan adalah menjaga suhu operasional mesin agar tetap ideal sekitar 85 derajat Celcius hingga 105 derajat Celcius. Karena performa dan efisiensi mesin akan menurun drastis di luar rentang suhu ini. Yang pertama, pendinginan udara, air cooling. Panas dari mesin langsung dibuang ke atmosfer melalui sirip-sirip pendingin pada blok mesin dan silinder head, biasanya dibantu oleh kipas atau fan eksternal, umum pada motor atau mesin kecil, seperti pada contoh
Di bawah ini terdapat sirip-sirip pendingin yang terdapat pada blok mesin atau cylinder head. Selanjutnya, pendinginan cairan atau water cooling menggunakan cairan pendingin coolant yang bersirkulasi melalui jalur-jalur di dalam mesin water jacket. Cairan ini membawa panas ke radiator untuk dibuang ke udara, paling umum pada mobil modern. Sini terdapat contoh mesin untuk pendingin cairan coolant. Selanjutnya, komponen esensial sistem pendingin. Di sini terdapat reservoir, pompa air, blok mesin, dan radiator. Selanjutnya terdapat rumus perhitungan. Laju aliran oli atau flow rate of oil, Q sama dengan A kali V. Q itu sama dengan debit aliran oli. Satuannya meter kubik per sekon atau L per sekon. A itu luas penampang saluran, satuannya meter persegi. V itu sama dengan kecepatan aliran oli meter per sekon. Yang kedua, tekanan oli. P sama dengan F per A. P itu tekanan oli, PA atau bar. F-nya itu gaya dari pompa oli, satuannya N. A itu luas permukaan saluran meter per segi. Terus ada laju aliran panas, heat transfer rate. Q sama dengan M dot kali CP kali delta T. Q sama dengan laju perpindahan panas, satuannya watt. M dot sama dengan laju aliran massa pendingin, kilo per sekon. CP sama dengan kalau jenis fluida pendingin, satuannya joule per kilo derajat Celcius. Delta T sama dengan selisih suhu masuk dan keluar radiator, satuannya derajat Celcius. Efisiensi pendinginan, nu C sama dengan T in min T out per T in min TAMB kali 100%. T in sama dengan suhu masuk radiator, satuannya derajat Celcius. T out sama dengan suhu keluar radiator, derajat Celcius, satuannya. T am sama dengan suhu udara sekitar, satuannya derajat Celcius. Oil cooler peran kritis dalam menjaga kualitas oli. Meskipun oli berfungsi sebagai pendingin sekunder, oli mesin itu sendiri perlu didinginkan, terutama pada mesin performa tinggi atau turbo. Disinilah peran oil cooler menjadi vital. Pertama, stabilitas viskositas. Suhu tinggi akan menurunkan viskositas oli secara drastis. Oil cooler menjaga oli tetap dalam viskositas optimal untuk pelumasan yang efektif. Yang kedua, pelindungan komponen. Oli yang terlalu panas dan encer gagal melindungi bearing dan komponen kritis lainnya yang dapat menyebabkan keausan prematur. Di sini terdapat contoh-contohnya. Oil cooler dapat berupa tipe air cooler menggunakan aliran udara atau liquid to liquid menggunakan cairan pendingin mesin. Selanjutnya, dampak fatal kegagalan sistem pelumasan dan pendinginan. Kerusakan kecil berdampak besar. Kegagalan pada salah satu sistem ini seringkali berujung pada kerusakan mesin yang tidak dapat diperbaiki dan biaya perbaikannya yang ekstrim. Yang pertama, pelumasan gagal. Oli kotor, level oil rendah, atau tekanan oli jatuh, peningkatan gesekan secara eksponensial, terjadi keausan bearing, kerusakan piston, dan bahkan piston macet pada dinding silinder. Pendinginan gagal. Overheating. Suhu di atas batas ideal dapat menyebabkan gasket silinder head pecah, blok mesin melengkung, piston dan ring memuai, dan kegagalan total mesin. Selanjutnya terdapat
Efek viskositas. Studi menunjukkan kenaikan suhu oli yang relatif kecil, misalnya dari 51 derajat Celcius ke 54 derajat Celcius, dapat menurunkan viskositas oli hingga 15%, yang secara langsung memperpendek umur bearing mesin. Tips perawatan wajib untuk merawat sistem. Perawatan preventif adalah cara paling efektif untuk menghindari kegagalan sistem pelumasan dan pendinginan. Yang pertama, terdapat pelumasan. Ganti oli rutin. Ikuti interval penggantian oli dan filter yang direkomendasikan pabrikan. Pastikan penggunaan spesifikasi oli yang tepat, viskositas dan grade. Yang kedua, pelumasan atau cek tekanan oli. Selalu perhatikan lampu indikator switch oli di dashboard. Jika menyala saat mesin berjalan, segera matikan mesin dan periksa level oli. Ketiga, pendinginan. Periksa level cairan. Pastikan level cairan pendingin coolant di reservoir selalu di antara batas minimum dan maksimum. Jangan pernah membuka tutup radiator saat mesin panas. Yang keempat yaitu pendinginan. Jaga kebersihan. Bersihkan bagian luar radiator dari kotoran, serangga, atau lumpur yang dapat menghambat pelepasan panas. Lakukan flushing coolant berkala. Komponen fungsional. Pastikan semua komponen kunci, pompa oli, pompa air, termostat, dan kipas radiator bekerja sesuai fungsinya untuk menghindari masalah yang tak terdeteksi. Kesimpulan, sinergi sistem pelumasan dan pendinginan menjamin mesin prima. Pertama, keandalan maksimal. Kedua sistem ini adalah penjaga keandalan mesin, memastikan perjalanan yang aman tanpa gangguan. Umur mesin panjang. Dengan menjaga gesekan dan suhu terkendali, Anda secara efektif mengandalkan umur operasional mesin. Performa optimal. Mesin yang beroperasi pada suhu dan pelumasan yang tepat akan selalu menghasilkan tenaga dan efisiensi bahan bakar terbaiknya. Perawatan adalah kunci. Perawatan rutin pada oli dan coolant adalah investasi kecil yang mencegah kerusakan mesin yang bernilai puluhan juta rupiah. Investasi pada sistem pelumasan dan pendinginan adalah investasi pada keandalan dan kenyamanan kendaraan Anda. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Rizka Haryensah dengan NPM 2414071050. Di sini saya akan mempresentasikan terkait materi sistem kelistrikan. Dasar-dasar kelistrikan dari atom ke arus listrik. Pertama, struktur atom dan elektron. Setiap atom terdiri dari inti bermuatan positif seperti proton dan neutron, dan elektron bermuatan negatif yang bergerak mengelilinginya. Gerakan elektron bebas inilah yang menghasilkan fenomena listrik. Yang kedua, arus listrik atau AC dan DC. Arus listrik adalah aliran elektron bebas melalui material konduktor. Dibedakan menjadi arus searah DC yang mengalir satu arah dan arus bolak-balik atau AC yang berubah arah menjadi periodik, ideal untuk transmisi jarak jauh. Yang tiga yaitu statis dan dinamis. Listrik statis dihasilkan dari muatan yang diam atau tidak bergerak, sementara listrik dinamis dihasilkan oleh elektron yang bergerak secara teratur, yang merupakan dasar dari sistem tenaga listrik yang kita gunakan sehari-hari. Rumus perhitungan yang pertama adalah hukum Ohm.
V sama dengan I kali R, V sama dengan tegangan, satuannya volt, I sama dengan arus atau ampere, satuannya A, R sama dengan hambatan, satuannya ohm. Yang kedua, daya listrik, P sama dengan V kali I, atau P sama dengan I kuadrat kali R, atau P sama dengan V kali I. Keterangannya P sama dengan daya listrik atau watt. Seri dan paralel. Hambatan seri R total sama dengan R1 ditambah R2 tambah R3 tambah R selanjutnya. Hambatan paralel 1 per R total sama dengan 1 per R1 tambah 1 dibagi R2 tambah 1 per R3 tambah 1 per R selanjutnya. Yang keempat yaitu tegangan dan arus rangkaian seri dan paralel. Seri, arus sama I1 sama dengan I2 sama dengan I3 sama dengan I total. Tegangan terbagi V total sama dengan V1 tambah V2 tambah V3. Untuk yang paralel, tegangan sama V1 sama dengan V2 sama dengan V3 sama dengan V total. Untuk arus terbagi I total sama dengan I1 tambah I2 tambah I3. Komponen utama sistem tenaga listrik. Sistem kelistrikan modern terdiri dari 3 pilar utama yang bekerja secara sinergis untuk mengalirkan energi dari sumber ke pengguna akhir. Yang pertama, pembangkit listrik. Konversi energi primer atau bahan bakar fosil hidro angin surya menjadi energi listrik menghasilkan listrik dengan tegangan tinggi agar efisien dan proses transmisi. Yang kedua, saluran transmisi. Jaringan kabel dan menara yang berfungsi mengalirkan listrik bertegangan tinggi dari pusat pembangkit menuju gardu-gardu induk di berbagai lokasi, umumnya menggunakan arus AC 3 fasa. Yang ketiga, gardu induk atau GI, fasilitas krusial untuk mengatur, mengubah tegangan atau menaikkan atau menurunkan, dan melindungi sistem dari gangguan, memastikan listrik siap didistribusi ke konsumen. Selanjutnya terdapat transformator jantung pengatur tegangan. Yang pertama, fungsi utama. Transformator atau trafo bekerja berdasarkan prinsip induksi elektromagnetik untuk mengubah tingkat tegangan listrik tanpa mengubah frekuensi atau daya. Ini sangat vital untuk efisiensi transmisi. Efisiensi transmisi dengan kenaikan tegangan di sisi pembangkit trafo naik dan menurunkannya kembali di gardu induk trafo penurun. Rugi-rugi daya selama transmisi jarak jauh dapat diminimalisir secara signifikan. Kestabilan daya. Transformator daya dirancang untuk memastikan bahwa daya listrik yang disalurkan tetap stabil bahkan ketika ada perubahan pada tegangan atau arus, menjaga keandalan pasokan ke area distribusi. Saluran transmisi. Pemilihan jenis saluran transmisi disesuaikan dengan kondisi geografis, biaya, dan kebutuhan estetika. Masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan yang terus dipertimbangkan. 1. Saluran udara SUT atau SUTED paling umum digunakan karena mudah dipasang dan relatif murah dalam perawatan. Namun rentan terhadap gangguan cuaca ekstrim seperti angin kencang atau petir, serta memerlukan koridor tanah yang luas. Kedua, kabel bawah tanah SKTT pilihan ideal untuk area perkotaan padat karena estetika yang lebih baik dan ketahanan terhadap cuaca. Kekurangannya adalah biaya konstruksi dan perbaikannya jauh lebih mahal dan kompleks. Kabel bawah laut digunakan untuk menghubungkan jaringan
listrik antar pulau. Tantangan utamanya meliputi biaya yang sangat tinggi, kesulitan teknis dalam instalasi, dan risiko kerusakan akibat korosi atau aktivitas bawah laut. Seperti pada contoh di bawah terdapat contoh sutet dan kabel bawah tanah. Selanjutnya, klasifikasi tegangan transmisi di Indonesia. Pembagian kelas tegangan ini disesuaikan dengan jarak penyaluran dan jumlah daya yang harus ditransmisikan, menjaga efisiensi maksimum di setiap segmen jaringan. Selanjutnya, SUTET, saluran udara tegangan ekstra tinggi 200 kV sampai 50 kV digunakan untuk mentransmisikan daya dalam jumlah sangat besar, melintasi jarak yang jauh 100 sampai 500 km. SUTT, saluran udara tegangan tinggi, bisa 30 kV sampai 150 kV digunakan untuk transmisi jarak menengah. Umumnya menghubungkan gardu-gardu induk regional atau wilayah efektif hingga 100 km. SKTT, saluran kabel tegangan tinggi, merupakan kabel bawah tanah yang digunakan di area padat atau terbatas di mana penggunaan saluran udara tidak memungkinkan atau tidak diizinkan. Biasanya itu 20 kV. Tegangan yang lebih tinggi memungkinkan daya yang sama ditransmisikan dengan arus yang lebih kecil, sehingga mengurangi rugi-rugi energi seperti P sama dengan I kuadrat R. Analisis dan pengoperasian sistem kelistrikan modern. Pengelolaan jaringan listrik modern memerlukan analisis canggih untuk memastikan kendala, kualitas daya, dan efisiensi operasional. Teknik-teknik ini vital untuk menjaga stabilitas sistem dari menit ke menit. Analisis aliran beban, perhitungan rinci distribusi daya di seluruh jaringan untuk mengidentifikasikan potensi kelebihan beban atau ketidakseimbangan. Optimalisasi jaringan, melakukan penyesuaian tegangan dan faktor daya secara real time untuk meminimalkan rugi-rugi daya dan memaksimalkan efisiensi energi yang terkirim. Perancangan jaringan jangka panjang, memastikan kapasitas pembangkit dan lokasi gardu induk dapat memenuhi proyeksi permintaan listrik di masa depan. Gangguan dan proteksi sistem kelistrikan, ancaman umum terhadap jaringan. Pertama, hubungan singkat short circuit terjadi ketika dua konduktor bersentuhan secara tidak sengaja, menyebabkan lonjakan arus yang merusak. Kedua, sambaran petir, gangguan transien yang dapat menyebabkan kerusakan isolasi dan peralatan terutama pada saluran udara. Tiga, korosi bawah laut. Khusus pada kabel bawah laut, korosi dapat mengikis pelindung dan mengganggu transmisi. Gangguan manusia atau alam seperti pohon tumbang atau aktivitas konstruksi yang tidak sengaja. Strategi proteksi gardu induk. Pertama, pemutus arus circuit breaker otomatis mengisolasi bagian jaringan yang mengalami gangguan dalam waktu milidetik. Yang kedua, relay proteksi, mendeteksi kondisi abnormal pada arus dan tegangan, kemudian memerintahkan pemutus arus untuk beroperasi. Yang ketiga yaitu pemeliharaan preventif, inspeksi dan pengujian rutin peralatan untuk mendeteksi potensi kegagalan sebelum terjadi gangguan besar. Peran energi terbarukan dalam sistem kelistrikan masa depan. Indonesia bergerak menuju bauran energi yang lebih hijau. Integrasi sumber energi terbarukan (EBT) seperti surya dan angin merupakan keharusan, namun membawa tantangan unik bagi stabilitas jaringan.
Pertama, integrasi EBT. Pembangkit listrik tenaga surya PLTS dan angin PLTB harus diintegrasikan dengan jaringan existing. Karakteristik intermittent EBT memerlukan manajemen jaringan yang lebih cerdas dan fleksibel. Yang kedua, tantangan dan solusi inovatif. Tantangan utama adalah variabilitas output. Solusi termasuk pengembangan smart grid, sistem penyimpanan energi skala besar BESS, dan teknologi peramalan cuaca yang akurat. Yang ketiga yaitu keberhasilan di daerah. Banyak daerah di Indonesia telah berhasil mengimplementasikan EBT, terutama PLTA dan PLTS skala kecil di pulau-pulau terpencil, meningkatkan elektrifikasi dan mengurangi ketergantungan pada diesel. Kesimpulan, sistem kelistrikan sebagai tulang punggung pembangunan. Sistem kelistrikan yang handal bukan hanya utilitas, melainkan katalisator utama untuk pertumbuhan ekonomi, pendidikan, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat Indonesia. Yang pertama, keandalan dan efisiensi. Kunci untuk mendukung sektor industri dan domestik, kegagalan sistem memiliki dampak ekonomi dan sosial yang masif, sehingga investasi pada keandalan sangat krusial. Yang kedua, investasi teknologi. Masa depan sistem kelistrikan terletak pada adopsi teknologi pintar dalam transmisi, proteksi, dan integrasi EBT. Modernisasi infrastruktur adalah prioritas nasional. Energi berkelanjutan. Komitmen terhadap sistem yang lebih hijau dan berkelanjutan akan mengamankan pasokan energi untuk generasi mendatang sekaligus berkontribusi pada target iklim global. Cukup sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Rizka Haryensah dengan NPM 2414071050. Di sini saya ingin mempresentasikan materi terkait sistem transmisi manual dan matic, memahami perbedaan dan teknologi terkini. Selanjutnya, apa itu transmisi? Sistem transmisi adalah salah satu komponen krusial pada kendaraan bermotor. Fungsinya sangat vital, yaitu menyalurkan tenaga yang dihasilkan oleh mesin ke roda penggerak dengan rasio putar yang sesuai. Tanpa transmisi, mesin akan beroperasi pada kecepatan yang tidak efisien dan kendaraan tidak akan mampu bergerak dengan kecepatan atau kekuatan yang bervariasi. Fungsi utamanya yaitu menyesuaikan kecepatan putaran mesin dan torsi agar sesuai dengan kondisi jalan dan kebutuhan kecepatan. Dua jenis utama terbagi menjadi manual, membutuhkan kopling dan perpindahan gigi secara manual, dan matic otomatis tanpa kopling. Lalu ada dampak pengemudi. Pilihan transmisi mempengaruhi kenyamanan kontrol pengemudi dan tentu saja efisien dalam bahan bakar kendaraan. Transmisi manual, kendali penuh di tangan pengemudi. Transmisi manual sering disebut dengan transmisi konvensional, memberikan pengalaman berkendara yang lebih interaktif. Pengemudi memiliki kendali penuh atas rasio gigi yang digunakan, yang dicapai melalui pengoperasian tuas gigi dan pedal kopling secara sinkron. Mekanisme kerja. Perpindahan gigi memerlukan pengemudi untuk menginjak pedal kopling, memutus tenaga mesin, memindahkan tuas gigi, mengubah rasio, dan melepaskan kopling secara perlahan, menghubungkan tenaga kembali. Selanjutnya ada komponen kunci. Yang pertama, kopling, penghubung dan pemutus tenaga antara mesin dan transmisi. Gearbox, kotak gigi, tempat pengumpulan gigi transmisi. 3. Tuas persneling, alat input dan dari pengemudi. Terus selanjutnya poros input atau output menghantarkan putaran ke gearbox. Beberapa varian manual seperti close ratio, perbedaan rasio gigi yang sempit, ideal untuk balap,
atau heavy duty manual untuk kendaraan komersial menuju ke fleksibel teknologi ini. Selanjutnya ada visualisasi sistem transmisi manual. Interaksi pengemudi transmisi manual masyarakat koordinasi antara kaki kiri mengontrol kopling, kaki kanan mengontrol rem dan gas, dan tangan kanan mengontrol tuas persneling. Yang pertama, pedal kopling memutus aliran torsi yang memungkinkan perpindahan gigi tanpa merusak gigi transmisi. Yang kedua yaitu tuas gigi, mengarahkan gigi yang sesuai, memberikan sensasi berkendara yang lebih terlibat dan sporty. Yang ketiga, gearbox, kumpulan roda gigi helix yang disusun untuk memberikan rasio kecepatan yang berbeda-beda. Di sini ada gambar contoh dari kopling, gas, dan rem. Kelebihan dan kekurangan transmisi manual. Transmisi manual tetap menjadi pilihan utama bagi banyak penggemar otomotif dan pengemudi yang memprioritaskan efisiensi biaya serta kontrol yang akurat. Pertama, efisiensi bahan bakar tinggi. Kelebihannya, pengemudi dapat memilih rasio gigi optimal secara langsung, memungkinkan mesin beroperasi pada putaran yang paling efisien, sehingga menghemat konsumsi BBM. Kedua yaitu biaya perawatan lebih rendah. Struktur mekanisnya lebih sederhana dibandingkan Matic. Perawatannya berkala, biasanya hanya melibatkan pergantian oli, transmisi, dan plat kopling yang aus. Yang ketiga, kontrol dan performa maksimal, memberikan kontrol torsi yang sangat baik, terutama saat menanjak, menuruni bukit, dan melewati medan yang berat. Kekurangannya yaitu membutuhkan keterampilan khusus. Proses belajar mengemudi lebih panjang, pengemudi harus menguasai koordinasi antara gas, rem, dan kopling. Yang kedua yaitu melelahkan di kemacetan. Seringnya menginjak dan melepas pedal kopling secara berulang-ulang dapat menyebabkan kelelahan fisik, terutama dalam lalu lintas perkotaan yang padat. Yang ketiga yaitu kurang praktis untuk pemula. Produser perpindahan gigi yang salah dapat menyebabkan mesin mati atau kerusakan komponen transmisi. Transmisi matic, kemudahan dan kenyamanan berkendara. Transmisi otomatis matic dirancang untuk menghilangkan kebutuhan pengemudi untuk mengoperasikan kopling dan memindahkan gigi secara manual. Kemudahan penggunaan adalah daya tarik utamanya, terutama di kota-kota besar. Yang pertama, kerja otomatis. Perpindahan gigi dilakukan secara otomatis oleh sistem hidrolik dan elektronik berdasarkan kecepatan dan beban mesin. Sistem utamanya komponen inti meliputi torque converter atau pengganti kopling dan planetary gear set, rangkaian roda gigi, dan hydraulic control unit. Yang ketiga yaitu varian modern. Teknologi matic terus berkembang pesat, menghasilkan jenis seperti CVT continuously variable transmission, DCT dual clutch transmission, dan AMT automatic manual transmission. Transmisi CVT menghilangkan gigi tradisional dan menggunakan sabuk baja serta puli, menawarkan rasio gigi yang tak terbatas dan perpindahan yang sangat halus. Diagram komponen utama transmisi otomatis, torque converter, jantung transmisi matic. Berbeda dengan kopling, mekanisme pada manual, torque converter menggunakan fluid hidrolik untuk transfer torsi dari mesin ke transmisi. Ini memungkinkan mobil matic untuk berhenti tanpa memerlukan mematikan mesin, karena ada slip back atau selip fluida pada kecepatan rendah. Set roda gigi planetary gear adalah inti mekanis yang mengatur berbagai rasio gigi yang berbeda. Sementara untuk kontrol hidrolik atau elektronik bertugas menentukan kapan dan bagaimana perpindahan rasio harus terjadi. Kelebihan dan kekurangan transmisi matic. Meskipun unggul dalam kenyamanan, transmisi matic memiliki pertekanan trade-off yang perlu dipertimbangkan, terutama terkait efisiensi dan biaya perawatan. Pertama, kelebihannya yaitu penggunaannya sangat mudah. Dengan hanya 2 pedal rem dan gas, matic mempermudah pengemudi pemula dan sangat mengurangi stres berkendara dalam kondisi macet total. Akselerasi terjadi secara mulus tanpa hentakan yang dirasakan. Kelebihan yang kedua yaitu pengalaman mengemudi halus. Perpindahan gigi yang otomatis dan terkomputerisasi menghasilkan transisi yang hampir tak terasa, meningkatkan kenyamanan penumpang secara signifikan. Untuk kekurangannya yang pertama yaitu konsumsi bahan bakar dan biaya. Secara historis, matic terutama dengan
torque converter konvensional cenderung sedikit lebih boros BBM karena adanya kehilangan energi pada fluida. Selain itu, kompleksitas sistem hidrolik dan elektronik membuat biaya servis dan perbaikan menjadi jauh lebih mahal. Kekurangannya kedua yaitu kurang optimal pada kondisi ekstrim. Beberapa tipe matic tradisional butuh DCT atau AMT mungkin kurang responsif saat dibutuhkan torsi maksimum secara instan dan kurang ideal untuk towing, menarik beban berat atau tanjakan curam yang membutuhkan engine braking yang kuat. Perbandingan singkat antara manual dengan matic. Pemilihan sistem transmisi seringkali kembali pada preferensi pribadi pengemudi dan lingkungan berkendara sehari-hari. Pertama, pedal operasi manual 3 pedal kopling rem gas, sedangkan matic hanya 2 pedal yaitu rem dan gas. Kontrol pengemudinya manual itu lebih penuh, interaktif, kalau matic itu otomatis dan santai. Efisien bahan bakarnya manual itu lebih hemat, kalau matic itu lebih boros, cenderung boros, tergantung tipenya biasanya. Untuk kenyamanannya macetnya, kalau manual itu melelahkan karena harus mengatur kopling, rem, dan gas, sedangkan matic itu sangat nyaman karena dia otomatis. Kompleksitas dan biaya servis untuk manual itu lebih sederhana dan mudah, sedangkan matic itu kompleks dan mahal. Jika Anda mengutamakan kendali penuh dan irit bahan bakar, manual ada pilihan. Jika kenyamanan berkendara di kota menjadi prioritas utama, matic adalah jawabannya. Kesimpulan, pilih transmisi sesuai gaya hidup Anda. Keputusan memilih transmisi tidak hanya didasarkan pada teknologi, tetapi juga pada rutinitas dan preferensi mengemudi Anda. Kedua jenis transmisi menawarkan keunggulan yang berbeda-beda. Yang pertama, transmisi manual untuk pengendali. Manual cocok bagi mereka yang menikmati keterlibatan penuh dalam berkendara, ingin efisiensi maksimal dan sering melintasi medan yang menantang. Yang kedua, transmisi matic untuk kenyamanan. Matic ideal bagi pengemudi yang menghabiskan banyak waktu di kemacetan, pengemudi baru atau siapapun yang memprioritaskan perjalanan yang santai dan mudah. Untuk ketiga, evolusi teknologi. Varian baru seperti DCT dan CVT menyembatani kesenjangan penawaran efisiensi tinggi mirip manual dengan kenyamanan perpindahan gigi otomatis. Pilihan sistem transmisi yang paling mendukung gaya hidup dan kebutuhan perjalanan Anda untuk mendapatkan pengalaman berkendara yang optimal. Sini terdapat rumus perhitungan. Pertama, untuk manual, gaya penggerak drive punya 18 gigi gear yang digerakkan driven 54 gigi. Hitung rasio giginya. Rumusnya rasio sama dengan gigi driven per gigi drive. Rasionya sama dengan 54/18. Langkah aritmatikanya 54 dibanding 18 sama dengan 3. Rasionya 3/1. Untuk yang matic, gearnya contohnya misalkan 30 gigi, ring gearnya 72 gigi. Hitung rasio dasar. Rumusnya R sama dengan 1 plus NR per NS. R sama dengan 1 plus 72/30. 72 bagi 30 sama dengan 2,4. 1 tambah 2,4 sama dengan 3,4. Dan hasilnya 3,4/1. Cukup sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih.